Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sungguh satu sukacita buat kami untuk bisa beribadah bersama Bapak Ibu Saudara. Bahkan di tengah kesempatan ibadah ini, kami diberi kesempatan dan kepercayaan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Yohanes Budi maupun juga para majelis untuk kesempatan dapat memberitakan firman Tuhan dan kepercayaan ini. Dan di hari ini, hari kemerdekaan yang ke-80, salam kemerdekaan, merdeka! Sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh hidup di alam kemerdekaan. Saya mendengar dari kakek saya, nenek saya, bagaimana ketika hidup dalam alam penjajahan itu sangat menderita dan sangat susah. Tetapi bersyukur Tuhan mempercayakan kita boleh hidup di tengah-tengah alam kemerdekaan. Bahkan lebih lagi kita bersyukur karena Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan yang penjajahan yang lebih mengerikan, yaitu dosa dan maut. Di dalam Yesus Kristus dan melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib itu, kita boleh dimerdekakan dan kita boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan bicara tentang cinta yang menembus batas. Mari kita membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhannya. Bisa tolong ditampilkan Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat berikutnya Matius 28 ayat 19, mari kita baca bersama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada 3 poin yang kita akan renungkan bersama, yaitu yang pertama, cinta Kristus tanpa batas. Yang kedua, kita sering membuat batas. Dan yang ketiga, bahwa cinta Kristus menembus batas. Mari kita mulai yang pertama, cinta Kristus tanpa batas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta Kristus itulah yang tanpa batas. Bagaimana Allah di dalam segala kemuliaannya, di dalam segala kekudusannya, di dalam segala kekayaannya, menembus dunia yang berdosa, menembus dunia yang hina, dan bahkan menjangkau hidup manusia di dalam segala keberdosaan dan kehinaannya. Sehingga bahkan dia memberikan nyawanya untuk mati di atas kayu salib, untuk menjadi pengganti hukuman dosa kita. Dan melalui darahnya yang tercurah, dosa kita diampuni. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, tidak peduli apapun latar belakangnya, tidak peduli seberapa dosanya, tidak peduli apapun status sosialnya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kitalah ini bukti daripada cinta Kristus yang tanpa batas itu. Efesus 2 ayat 17-18 dalam versi firman Allah yang hidup. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dan ia telah membawa berita kesukaan tentang perdamaian ini kepada orang bukan Yahudi, yang dahulu jauh sekali daripadanya, dan bangsa Yahudi yang dekat kepadanya. Sekarang kita sekalian, orang Yahudi atau bukan, boleh datang kepada Allah Bapa dengan pertolongan Roh Kudus, karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Ya saudara, kita ini bukti dari cinta Kristus yang tanpa batas. Bagaimana tidak? Dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita ini termasuk golongan yang mana? Yang jauh sekali
Kenapa? Karena kita bukan orang Yahudi. Kita bukan umat pilihan di dalam perjanjian lama itu. Bukan bangsa. Kita yang ada di Indonesia ini, yang sudah bukan Yahudi, bukan juga yang hidup ribuan kilometer daripada Yerusalem itu, bagaimana mungkin kita yang hidup 2000 tahun daripada masa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini? Kita boleh percaya dan bisa percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah cinta Kristus yang tanpa batas itu mengejar kita? Baik waktu, tempat, jarak, suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya. Untuk menembus hidup kita, untuk mencari kita, untuk menyelamatkan kita, dan menjadikan kita anak-anaknya. Puji Tuhan, karena kita boleh diselamatkan dan menjadi bukti dari cinta Kristus yang tanpa batas. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Karena Kristus memberikan perintah bagi kita yang sudah menerima cintanya yang tanpa batas itu. Matius 28 ayat 19. Mari kita baca bersama sekali lagi. 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah Kristus buat kita. Kisah Para Rasul 10 ayat 42 sampai 43. Kita baca juga bersama. 2, 3. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah saudara, ini adalah pernyataan daripada Petrus. Dan kapan konteksnya? Adalah saat Petrus itu menyampaikannya kepada Cornelius. Ketika dia sampai di rumah Cornelius dan berbicara di hadapan Cornelius dan orang-orang di rumahnya yang berkumpul, yang belum percaya. Ketika membaca ayat ini, kita merasa aman dan berkata, oh ini kan untuk Petrus. Tapi tunggu, karena Petrus berkata kami, berarti kan nggak termasuk kita ini. Petrus itu berbicara dalam konteks berbicara kepada Cornelius dan orang-orangnya yang belum percaya. Lalu siapa kami yang dimaksud oleh Petrus? Petrus pergi ke rumah Cornelius yang belum percaya itu, bukan sendiri, tetapi dia mengajak beberapa orang percaya dari Yope untuk bersama-sama mendampingi dia. Sehingga ketika Petrus berkata kami, dia tidak hanya menunjuk dirinya sendiri sebagai murid Kristus, tetapi juga orang-orang percaya yang bersama-sama dengan dia. Berarti kesimpulannya, ayat ini berlaku bukan hanya untuk Petrus, bukan hanya untuk para misioneri, bukan hanya untuk para hamba Tuhan, tetapi bukan juga hanya untuk para majelis dan aktivis, tetapi juga berlaku untuk setiap kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang diberikan tugas? Memberitakan atau bersaksi. Menceritakan tentang siapa? Tentang Kristus. Karena dikatakan bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan yang mati. Dan tentang dialah semua nabi bersaksi. Jadi yang kita ceritakan itu tentang Kristus. Bukan tentang aku, bukan tentang gerejaku, bukan tentang hamba Tuhanku, apalagi tentang denominasiku, bukan. Nah saudara, kenapa saya perlu merasa menjelaskan tentang hamba Tuhanku atau pendetaku? Karena berapa kali, baik di mall atau di tempat lain saudara, saya mendengar orang itu ngobrol, bahkan agak seru, dengan suara agak keras, itu saling ngomong begini, oh hamba Tuhanku, atau pendetaku, atau pastorku, itu begini. Yang satu nggak mau kalah. Oh kalau hamba Tuhanku, pendetaku, begini. Saudara, saya sampai pikir, Tuhan tuh menugaskan kita menjadi saksinya hamba Tuhan atau saksinya Kristus. Yang mana saudara? Kita saksi Kristus. Yang perlu kita cerita
memberitakan adalah tentang Kristus. Itu tugas kita. Nah, Kristus yang seperti apa? Dikatakan di bagian, yang di bold putih itu, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi Petrus mengatakan apa yang dia saksikan, menceritakan tentang karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu pengampunan dosa karena nama Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, seringkali di dalam emosi kita atau semangat penginjilan kita memberitakan ketika bertemu dengan orang yang sakit, apalagi dia putus asa, sakit berat, dengan semangat kita katakan, percaya Kristus, maka sakitmu pasti sembuh. Atau orang yang sedang dalam masalah pekerjaan atau bisnis mau bangkrut, percaya Kristus, pasti usahamu akan selamat. Hutangmu akan terselesaikan. Nah, saudara, hati-hati. Alkitab, khususnya para malaikat, ketika memberitakan berita kelahiran Kristus kepada para gembala, dengan jelas dia katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Memberitakan Kristus sebagai juru selamat, bukan juru penyembuh, bukan juru penolong. Apakah Kristus mampu untuk menyembuhkan penyakit yang paling berat? Ya dan amin. Karena dia tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu apa yang salah dalam tubuh kita dan dia mampu, sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan. Tetapi masalahnya sembuh atau tidak itu urusannya Tuhan. Bukan urusan yang berdoa, bukan urusan yang mengusulkan atau yang mendoakan. Nah, masalahnya ketika kita berkata, percaya Kristus, kamu pasti sembuh. Kalau dia percaya Kristus, lalu penyakitnya tidak sembuh, dia akan kecewa dan meninggalkan Tuhan, mencari juru penyembuh lainnya. Ketika kita percaya Kristus, maka masalahmu pasti beres. Maka dia akan, ketika masanya nggak beres, dia akan tinggalkan Tuhan, cari penolong lainnya. Tetapi ketika kita berkata dan memberitakan percaya Kristus, dia juru selamatmu, dia yang akan mengampuni segala dosamu, dan kau menjadi anak-anaknya dan mendapat jaminan hidup yang kekal di surga. Itu ya dan amin. Ketika penyakitnya sembuh, puji Tuhan. Penyakitnya nggak sembuh, dia tetap, Kristus tetap menjadi juru selamat, dan Kristus sanggup menolong dan menyertai dia dalam melewati sakitnya. Demikian juga ketika masalahnya beres, puji Tuhan. Ketika masalahnya tidak beres seperti yang dia mau dan pikirkan, Kristus tetap menjadi juru selamatnya, dan dia, Tuhan, sanggup untuk menolong dan menjaga hidupnya dan imannya bersama dengan Kristus melewati badai kehidupannya. Karena itu biarlah Tuhan tolong dan ingatkan kita siapa yang kita harus beritakan, dan Kristus, yaitu Kristus sang juru selamat. Next, yang kedua, kita sering membuat batas. Ya, kita tahu kita harus membawa berita ini kepada semua orang. Tetapi masalahnya dalam hidup ini kita sering membuat batasan. Galatia 3 ayat 28 bisa tolong ditampilkan dan kita akan baca bersama. 2, 3. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ini adalah batasan-batasan yang sering kali dilakukan di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Firman Tuhan ini ditulis. Tetapi itu juga terbawa sampai sekarang. Sekalipun ada hal-hal yang sudah banyak berkurang, khususnya untuk yang masalah terakhir, laki-laki dan perempuan, masalah gender. Karena dengan gerakan emansipasi sekarang sudah nggak terlalu menjadi masalah. Kalaupun ada 1-2.
Tapi yang kedua adalah lebih ke atas masalah hamba dan orang merdeka. Dan masalah ini kalau secara hurufiah letterlek adalah sudah banyak diatasi. Karena hamba dimaksud adalah budak dan orang merdeka. Budak dan orang merdeka. Tetapi perbudakan sudah teratasi. Hanya masalahnya ini masalah status sosial tetap menjadi masalah. Karena berkembang bukan lagi masalah budak dan orang merdeka, berkembang kepada status sosial kita. Antara yang kaya dengan yang miskin. Antara yang berpendidikan dan kurang berpendidikan. Antara sebagai pemilik perusahaan ataupun karyawan perusahaan. Antara majikan dengan pembantu. Masalah status sosial itu terus menjadi masalah. Tetapi yang lebih di atas itu masalah orang Yahudi dan orang Yunani. Ini bicara tentang etnis. Etnosentrisme, apa itu? Kecenderungan untuk menilai budaya lain berdasarkan standar dan nilai budaya sendiri. Dan seringkali mengarah pada persepsi bahwa budaya sendiri lebih unggul daripada lainnya. Dan yang jadi masalah, sikap etnosentris ini ada dalam masyarakat Yahudi. Dan itu diakui oleh Petrus dan dicatat oleh firman Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 28, saya akan bacakan. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ini pernyataan Petrus ketika dia masuk ke rumah Kornelius. Yang notabene bukan orang Yahudi. Dia adalah tentara Romawi, dia perwira dari pasukan Italia, dicatat Alkitab seperti itu. Tetapi Tuhan bicara kepadanya dan suruh dia memanggil Petrus, dan Petrus kemudian datang, dan di saat itu Petrus mengatakan kalimat ini. Dan dikatakan oleh Petrus, Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis dan tidak tahir. Bagaimana caranya Allah menyatakan itu kepada Petrus? Rupanya bangsa Israel merasa diri sebagai etnis yang lebih tinggi daripada bangsa lain. Sebagai umat pilihan yang punya Allah Yahweh yang hidup. Sekalipun hidup mereka berkali-kali gagal, kalah perang, dan mengalami hal-hal yang buruk karena dosa dan kesalahan mereka. Tapi mereka tetap merasa sebagai bangsa yang lebih tinggi daripada bangsa lain. Karena itu mereka ada aturan larangan untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Nah saudara, Allah menunjukkan bagaimana cintanya Kristus itu tanpa batas. Melalui apa? Kristus sudah memberikan contoh kepada Petrus. Dari pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Kristus sudah memberikan beberapa contoh yang real, yaitu percakapan dengan perempuan di Samaria, di pinggir sumur Samaria, Yohanes pasal 4. Bagaimana Tuhan menyapa dia, berbicara tentang air hidup, menjamah hidupnya, mengubah kehidupannya. Petrus lihat. Kemudian ketika menyembuhkan 10 orang kusta, dan salah satunya yaitu yang kembali kepada Kristus dan berterima kasih karena sembuh, sedangkan 9-nya lupa, terlalu senang. Hanya orang Samaria itu yang kembali. Dan Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Petrus lihat itu. Bahkan yang lebih ekstrim, perempuan Sirofenisia. Yang anaknya dirasuk setan. Dia minta tolong Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menguji imannya bahkan dengan kata-kata yang keras. Berkata, tidak pantas untuk memberikan roti yang disiapkan untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Seakan-akan memberikan perumpamaan anak-anak itu adalah orang-orang Yahudi dan anjing itu adalah perempuan Sirofenisia yang non-Yahudi itu. Tapi perempuan itu dengan penuh iman dan berkata, benar Tuhan. Tapi sekalipun begitu, anjing itu tetap berhak untuk mendapatkan remah-remah yang dibuang oleh anak-anak di bawah meja. Dan Tuhan memuji dia. Memuji imannya dan menyembuhkan anaknya yang dirasuk setan itu.
Tuhan sudah kasih contoh. Tapi Petrus tetap nggak nangkep akan hal itu. Ikatan itu masih begitu kuat. Lalu apa yang dimaksud oleh Petrus? Allah telah menunjukkan kepadaku. Rupanya Allah masih merasa perlu memberikan sesuatu yang supranatural. Nah saudara, catatan ini agak panjang. Dan bagaimana kalau kita baca silih berganti. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Silakan. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung-burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Perhatikan catatan terakhir. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Saudara bisa bayangkan? 3 kali loh saudara. Sekali nggak cukup. 2 kali masih kurang. 3 kali. Jadi saya bayangkan penampakan itu turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Apakah Petrus sudah menangkap maksud Tuhan? Masih belum. Kenapa? Karena berikutnya dicatat begini. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu. Artinya dia belum mengerti loh. Dia belum menangkap loh. Berkatalah roh, ada 3 orang yang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Sampai roh Tuhan harus bicara jelas, tegas dan lugas. Aku yang perintahkan, pergi bersama dengan mereka. Saudara, saya mencoba bayangkan, seandainya nggak ada penglihatan itu 3 kali, mungkin Petrus nggak pergi. Seandainya ada penglihatan itu sudah 3 kali, tapi dia belum mengerti, dan tidak ada suara Tuhan yang jelas, kemungkinan Petrus juga nggak pergi. Karena ikatan etnosentris itu begitu kuat, begitu kuat. Nah, puji Tuhan, Petrus taat. Petrus pergi, Cornelius dan seisi rumahnya diselamatkan. Puji Tuhan. Petrus pulang, masalahnya belum selesai. Dia harus mempertanggungjawabkan itu. Dia cerita lagi dari awal sampai akhir. Saudara bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Setengah pasal menjelaskan hal ini. Kembali. Setelah itu selesai dong, beres kan? Sudah terlalu ekstrim, sudah terlalu luar biasa kan? Belum, saudara. Galatia 2 ayat 11 sampai 13 mencatat lagi satu peristiwa. Saya bacakan pada saudara. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, Kefas itu Petrus, aku berterus terang menentangnya. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Yang dimaksud dengan orang-orang bersunat adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen latar belakang Yahudi. Orang-orang tidak bersunat dalam konteks ini adalah orang-orang percaya latar belakang bukan Yahudi. Ceritanya mereka tuh Petrus di Antioquia makan bareng, bercengkrama, berdiskusi, berdialog, berinteraksi dengan dekat dengan orang-orang yang bukan Yahudi.
Tapi begitu datang rombongan Yakobus dikatakan yang latar belakangnya adalah orang-orang Kristen Yahudi, nyingkir dia. Nyingkir karena takut kepada mereka, takut dirasani, takut dicela, takut dikritik. Karena ikatan etnosentris itu begitu kuat. Tetapi kita harus ingat, cinta Kristus itu jauh lebih kuat untuk menembus batas itu. Nah saudara, sikap etnosentris ini ada dalam masyarakat umum. Kita mungkin berkata, ya dasar Petrus, makanya nggak heran dia menyangkal 3 kali. Tunggu. Jangan cepat-cepat menghakimi. Ya mungkin dasar orang Yahudi. Puji Tuhan aku bukan orang Yahudi. Tunggu. Ini sikap ini ada dalam masyarakat umum. Saudara, sudah menjadi rahasia umum, orang-orang kulit putih itu selalu merasa dirinya adalah lebih tinggi daripada orang-orang kulit berwarna. Mau yang putih, yang kuning, yang coklat, yang sawo matang ataupun yang hitam, semua. Dia merasa selalu lebih tinggi. Saudara katakan enggak, ya berarti saudara belum berinteraksi dengan mereka. Orang yang pernah berinteraksi mereka pasti merasakan dan bisa merasakan itu. Nah saudara, ya itu dasar orang bule, aku bukan orang bule, puji Tuhan. Tunggu, jangan cepet-cepet. Saudara, dalam masyarakat umum di sekitar kita, ketika pembangunan di Indonesia itu berpusat pada Jawa sentris, maka orang-orang yang tinggal di Jawa itu selalu menganggap orang-orang yang dari luar Jawa itu dengan mata sebelah. Selalu merasa, kurang pendidikan, atau bahasa kasarnya bodoh. Kenapa? Karena pendidikan pusatnya di Jawa, begitu kan? Oh, kurang terampil. Pokoknya semua yang negatif. Apalagi dikatakan kasar. Kenapa? Suaranya banter, saudara. Lebih banter daripada yang di Jawa, begitu kan? Dan selain banter, straight to the point, ngomong apa adanya. Apa di hati, apa yang kepikir, itu langsung dikatakan. Kalau lapar ya langsung ngomong, saya lapar. Tapi berbeda ketika orang-orang luar Jawa, melihat orang-orang Jawa juga berbeda, saudara. Orang-orang luar Jawa melihat orang-orang Jawa itu apa? Bulet. Kalau orang luar Jawa ngomong, lapar, saya lapar. Ya ngomong saya lapar. Kalau orang di Jawa ngomongnya apa? Hari ini masak apa? Loh ini mau kemana ini? Hari ini masak apa? Udah sebut kan pasti akan nanya, kamu sudah makan atau belum? Begitu kan? Kalau kamu sudah makan atau belum, masih ditanya lagi. Loh kamu sendiri sudah makan atau belum? Supaya setelah itu kalau dijawab, oh kalau kamu belum makan yuk makan sama-sama. Nah selesai masalah laparnya, gak usah keluar kan. Selain mulut, munafik. Apa yang di hati dengan apa yang di mulut beda. Jadi harus ketika orang-orang persepsi daripada orang-orang luar Jawa, ketika berinteraksi dengan orang-orang di Jawa, harus hati-hati lihat. Jangan dengerin 100% apa yang dikatakan. Perhatikan di balik itu ada apa. Sampai begitu, saudara. Nah, di tengah-tengah masyarakat Tionghoa juga ada. Ketika masyarakat Tionghoa melihat suku-suku lainnya, pikiran yang pertama adalah apa? Kita katakan kurang rajin. Bahasa lainnya apa? Malas. Kurang bijak kelola uang. Bahasa lainnya apa? Boros. Kenapa? Karena diperhatikan seringkali kelola uang belum sampai akhir bulan, gaji sudah habis. Akhirnya ngutang. Boros. Tapi sebaliknya, orang-orang suku lain melihat orang-orang Tionghoa sebagai apa? Arogan. Sombong. Merasa diri hebat. Merasa diri pintar. Pelit, kikir. Nah saudara, ini ada. Dan bahaya sekali
Bahkan masalah etnosentris ini dapat masuk dalam gereja. Saudara, kami melayani anak-anak Indonesia yang studi di China. Ketika jemaat maupun rekan-rekan hamba Tuhan yang ketemu, dan mereka ngomong begini, loh, kenapa kok kamu melayani anak-anak Indo di sana? Layani orang-orang yang di sana. Jangan layani anak-anak Indo yang di sana. Saya tuh sampai bingung, saudara. Apa salahnya sih anak-anak Indo itu yang di sana? Apakah anak-anak Indonesia bukan jiwa? Apakah anak-anak Indonesia itu nggak berharga? Apakah anak-anak Indonesia itu second class, sementara orang di sana itu first class-nya, begitu? Bukankah jiwa sama berharga di mata Tuhan? Amin. Bukankah cinta Kristus itu menembus batas? Bahaya sekali bila etnosentris ada dalam gereja. Karena itu pasti akan sulit untuk bersehati, walaupun mulut, dalam Yesus kita bersaudara, tapi dalam hati, lu sama gua beda. Beda level, beda, pokoknya beda. Benih perpecahan, pengelompokan, bahkan penghalang bawa cinta Kristus kepada semua orang. Kenapa? Karena kita pasti akan berpikir, kita punya preferensi, kita punya pilihan. Oh, aku nggak mau ke sana, aku nggak mau mendukung misi ke situ. Aku mau. Oh, saudara boleh memilih, tetapi jangan dasarnya adalah yang sama dengan aku, yang selevel dengan aku, yang seperti aku. Karena cinta Kristus kepada semua orang. Petrus mencoba menyimpulkan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Mengatakan begini, kita baca bersama sekali lagi, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bagian terakhir, bahwa cinta Kristus menembus batas. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca bersama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, lahir baru. Saudara, kalau satu waktu ada teman berkata, kamu kan suka bakso. Ayo coba makan di kedai ini atau depot ini. Enak, Pol. Pokoknya kamu makan itu pasti kepingin kembali. Kuahnya medok, kemudian baksonya, pentolnya itu kenyal banget. Pokoknya enak. Lalu kita tanya, kamu pernah makan di situ? Enggak. Lah, kok kamu bisa cerita? Iya, aku lihat di medsos. Saudara akan pergi ke sana, pasti mikir kan. Tapi beda, saudara, ketika kita tanya, kamu pernah di situ, makan di situ? Oh pernah, 3 kali aku pernah makan di situ. Dan rasanya tidak pernah mengecewakan. Dan minggu depan aku akan pergi lagi ke sana. Pasti beda bukan? Pasti kita merasa powernya itu dari perkataan itu. Ini bukan asal ngomong, tetapi dia benar mengalami. Nah saudara, memang Injil itu adalah kekuatan Allah, dalam bahasa aslinya itu seperti dinamit Allah. Bahkan orang yang gak percaya pun memberitakan Injil itu tetap berkuasa dan Roh Kudus bisa pakai. Tetapi pada kenyataannya ketika kita memberitakan orang yang sudah lahir baru sama belum tuh pasti rasanya beda. Setuju? Karena yang sudah ngalami itu beda. Saudara, saya punya pengalaman mendengarkan kesaksian dalam satu ibadah di gereja di Singapura. Ada seorang TKW Indonesia. Dia kesaksian bagaimana Tuhan menjamah hidupnya dan mengubah hidupnya, melahirbarukan dia. Itu adalah buah pelayanan daripada gereja itu terhadap TKW-TKW Indonesia.
dengan bahasa Inggris yang terbata-bata loh saudara. Yang mungkin vocabnya terbatas, grammarnya bermasalah. Tetapi ketika dia menceritakan saudara, kerasa itu, terasa. Ada atmosfer yang berbeda, ada power yang berbeda. Tuhan berbicara, bahkan audiensnya itu orang-orang Singapura yang Inggrisnya sasis, tapi mendengar itu, mereka juga merasakan kuasa dan kasih Tuhan. Bukankah itu sama seperti perempuan di pinggir sumur Samaria itu yang dijamah oleh Tuhan Yesus? Ketika dia sudah bicara tentang, Tuhan Yesus bicara padanya tentang air hidup, hidupnya dijamah, diubah oleh Tuhan, hatinya tuh nggak tahan saudara. Bukan hanya masalah power, ini masalah antusias sekarang. Dia itu langsung lari, Tuhan Yesus itu ditinggal di pinggir sumur. Dia nggak pamitan, langsung lari kembali ke desa. Dia temui orang-orang desanya yang sebetulnya dia sebelumnya tuh takut ketemu. Kenapa? Karena hidupnya nggak beres. Dia sudah punya 5 suami dan sekarang dia hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya. Makanya dia keluar ambil air itu siang-siang supaya nggak ketemu orang. Tetapi ketika sudah ketemu dengan Kristus, Kristus sudah melahirbarukan, menjamah hidupnya, mengubah hidupnya, nggak tahan. Dia lari temui satu-satu dan katakan, aku ketemu orang yang bisa menceritakan seluruh hidupku. Jangan-jangan ini Mesias yang sudah yang dijanjikan itu. Dia beritakan, coba kamu ke sana ketemu dengan dia. Dia ceritakan. Pertanyaannya sekarang, adakah antusiasme itu dalam hati kita? Sudahkah kita lahir baru Bapak Ibu Saudara? Kalau belum, hari ini juga ambil kesempatan berdoa, undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan engkau dilahirbarukan, dosamu diampuni, dan engkau menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, fokus pada Kristus dan karya salib, yaitu karya salibnya dan perintahnya. Fokus pada Kristus. Kristus yang seperti apa? Kristus yang adalah Allah di dalam segala kealahannya, firman Tuhan katakan. Dia menanggalkan kealahannya itu, mengambil rupa menjadi manusia, dan demi menjangkau dan menyelamatkan kita. Kristus yang bagaimana? Kristus yang mulia. Di dalam segala kemuliaannya, malaikat-malaikat menyembah dia, melayani dia. Tetapi di dalam segala kemuliaannya, dia menjadi hina. Bukan saja lahir di kandang yang hina, bukan saja tidur dibaringkan di palungan yang hina. Ketika melakukan pelayanan pun, dia bertemu dengan manusia dalam segala kehinaan. Dan bahkan dia mati di atas kayu salib. Tempat yang paling hina, tempat yang paling terkutuk itu. Demi menyelamatkan kita yang berdosa. Menggantikan hukuman dosa kita. Menanggung hukuman dosa kita. Dan menyelamatkan kita. Kristus yang kaya. Dia adalah raja di atas segala raja. Langit, bumi, serta segala isinya. Itu miliknya. Bahkan surga itu juga rumahnya dan miliknya. Tidak ada yang lebih kaya daripada dia. Dia Allah yang maha kaya, super kaya, luar biasa kaya. Tetapi menjadi miskin. Bukan saja lahir di tempat yang termiskin. Bahkan melakukan pelayanan selama pelayanannya di dalam skala keterbatasan. Dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan itu bukan puisi. Itu real, apa adanya. Tapi dia lakukan itu demi apa? Demi mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Dan Kristus yang seperti ini memerintahkan kita menjadi saksinya. Memberitakan keselamatannya. Memberitakan cintanya yang
tanpa batas itu kepada semua orang, tanpa batasan apapun. Nah, saudara, saya berhenti sejenak di sini. Masalahnya begini, bagaimana kita punya hati yang fokus pada Kristus, pada karyanya, karya keselamatannya, dan perintahnya. Masalahnya di sini. Saudara, saya punya lampu dan saya punya power bank. Lampu ini punya potensi, punya kemampuan untuk menyala. Karena dia sudah didesain. Tetapi lampu ini nggak bisa nyala kalau dia tidak connect dengan sumber energi yang memungkinkan dia menyala, yaitu power bank ini. Lampu ini sekalipun ditempatkan dekat, tetap nggak nyala. Bahkan kelihatannya dia nempel, tetap nggak nyala. Sampai kapan? Sampai dia klik sama sumbernya, baru dia bisa menyala. Ketika dia tercabut, walaupun dia dekat, dia tetap nggak bisa nyala. Sampai dia harus klik, baru dia menyala. Nah, saudara, bukankah gambaran ini yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15? Akulah pokok anggur dan kamu adalah carangnya. Setiap carang, setiap ranting yang tidak menempel, dia tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi berbuah. Nah, masalahnya dalam hidup ini, saudara, kita mungkin sering ke gereja, ke rumah Tuhan beribadah. Kita sering mungkin sudah terlibat dalam pelayanan sekalipun. Tapi kalau kita cuma dekat, nggak sampai connect, kita nggak akan menyala. Kenapa seringkali fokus kita teralihkan? Kenapa fokus dunia ini begitu tertarik dan menawarkan banyak hal yang menarik? Bisnis kita menarik. Studi dan masa depan kita menarik. Keluarga kita, anak-anak kita menarik untuk kita pikirkan. Untuk kita menjadi fokus kepadanya. Kehidupan sosial kita menarik juga. Karena medsos kita juga menarik. Untuk bisa melihat diri kita maupun menaikkan rating kita untuk diperhatikan orang. Tetapi, dan itu semua menarik kita daripada fokus kepada Kristus. Dan baik karyanya maupun perintahnya. Selama kita tidak connect, kita akan teralihkan. Tetapi ketika kita memilih untuk connect, klik dengan Kristus, menempel dengan Kristus, kita diingatkan kembali, kita disadarkan kembali. Kasih Kristus itu memenuhi hati kita, sehingga pikiran Kristus itu juga ada dalam pikiran kita. Hati Kristus juga mengalir dalam hati kita. Cinta Kristus yang tanpa batas itu juga mendorong kita untuk mengasihi orang lain, menembus batas. Berikut, bersandar kuasa Roh Kudus. Seringkali kita berkata, aku tahu aku harus cerita Kristus, tapi aku nggak tahu bagaimana menceritakannya. Saudara, perhatikan. Perempuan di pinggir sumur Samaria itu nggak sempat kursus kursus penginjilan. Betul ya? Dia baru kenal Tuhan Yesus. TKW itu juga nggak pernah ikut kursus penginjilan itu. Tapi apa yang dia ceritakan untuk kita tuh tidak punya kemampuan untuk menobatkan orang lain. Hanya Roh Kudus yang bisa menobatkan seseorang. Kita bacakan bersama supaya kita menangkap dengan baik. 1 Korintus 12 ayat 3, 2, 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang buat kita mampu untuk sadar kita orang berdosa, mampu dan sadar bahwa kita butuh juru selamat, dan juru selamat itu satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus, dan membuat kita akhirnya mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi kita bersandar kuasa Roh Kudus untuk memberitakan. Tugas kita hanya memberitakan, bukan menobatkan. Karena itu kita hindari perdebatan, debat kusir yang nggak perlu. Tapi ceritakan dan mohon Tuhan Allah Roh Kudus berbicara dalam hatinya. Yang keempat, menyiapkan diri dan mendoakan. Menyiapkan diri tentunya, tadi bilang bersandar kuasa Roh Kudus. Berarti aku nggak perlu ikut kursus penginjilan. Kalau ada kesempatan kursus penginjilan, kenapa tidak? Perlengkapi diri sehingga tahu. Saudara, para misioneri yang ada di lapangan, di garis depan, mereka harus ikut kelas persiapan, saudara. Hamba-hamba Tuhan juga disiapkan. Demikian juga para pelayan. Kita jangan perang seperti pasukan yang nggak belajar untuk perang. Kita perlu belajar. Kalau ada kesempatan belajar, gereja mengadakan, kita daftar. Supaya apa? Kita tahu apa yang perlu disampaikan, apa yang nggak perlu disampaikan, dan bagaimana untuk menghindari perdebatan yang nggak perlu. Supaya efektif. Tapi menyiapkan diri di sini bukan itu saja. Termasuk di dalamnya adalah kehidupan kita. Saudara, hidup kita ini menjadi saksi Kristus. Bukan sekedar dengan apa yang kita beritakan. Tapi bagaimana kita menjalani hidup ini juga itu mempengaruhi. Kenapa? Karena kehidupan kita sehari-hari itu seringkali bicara lebih keras daripada perkataan kita. Orang akan lihat hidup kita. Satu kali ada pelayanan pagi-pagi. Tadi pagi nggak ada masalah karena kami berangkat lebih cepat. Tapi satu waktu ketika pelayanan di sebuah gereja, kami udah rencanakan nih akan sampai jam 7:30 karena ibadahnya jam 8. Ketika buka mulai jalan Google Map aman. Tapi namanya traffic tuh nggak menjanjikan, saudara. Kadang bisa berubah. Ketika dibilang, bisa telat 10 menit, gelisah saya. Kaki saya tuh gatel, kaki kanan saya. Untuk ngegas terus dan lupa injek rem gitu, saudara. Nah, satu waktu ketemu lampu kuning. Wah, kepingin saya injek gas ini. Bus, pasti lewat. Etle, pasti aman. Begitu kan. Tapi ada suara kecil bilang, Silas, kamu mau jadi saksi Kristus atau tidak? Ya pasti maulah Tuhan. Kalau mau jadi saksi Kristus, injek gas atau injek rem? Gas atau rem? Gas atau rem? Tuhan gak fair Tuhan. Apa hubungannya saksi Kristus dengan injek gas atau injek rem? Hubungannya erat. Kalau seandainya orang yang terganggu dengan cara berkemudimu dan tahu kamu adalah orang Kristen dan tahu kamu adalah anak Tuhan, apakah hidupnya terberkati atau hidupnya justru bilang, tuh modelnya anak Tuhan. Orang yang percaya Kristus tuh kayak gitu. Maaf, jangan Bapak Ibu yang di situ. Tuh, saya baru sadar. Terganggu kan? Saya ketemu dengan seorang pengusaha, anak Tuhan. Dia cerita, aduh, saya punya banyak teman yang bukan percaya. Satu waktu di Adijasa, acara kedukaan kan. Yang meninggal ini dikenal oleh teman-teman yang nggak percaya itu. Dan ditahu bagaimana cara dia melakukan bisnisnya. Dan ketika hamba Tuhan itu memimpin dan berkata, sekarang dia sudah terlepas dari segala masalah dalam kehidupannya. Dia bersama dengan Kristus. Sebelum dia lanjutkan, maaf ya musuh, maaf ya. Saya ngomong agak keras ya. Gak apa-apa, lanjutkan. Dia bilang, lalu hamba Tuhan itu bilang, sekarang dia sudah terlepas dari masalah dunia dan sekarang dia bersama dengan Kristus selama-lamanya di surga. Amin. Amin bukan? Kita diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bukan karena perbuatan kita. Amin.
Tetapi apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib? Amin. Tapi masalahnya orang di luar beda lihatnya yang belum percaya. Ketika seperti itu, teman-temannya tahu dia anak Tuhan, pelayan Tuhan, aktif di gereja. Ngomong sama dia, ngawur itu pendeta ngomong. Enak aja meninggalkan dunia ini ke surga. Utangnya bayar dulu. Oh saudara, ketika saya dengar itu kayak ada tangan keras menang. Memang kita diselamatkan bukan karena utang dibayar atau enggak, setuju? Yang menentukan apa? Percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi cara hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu menentukan apa yang berpengaruh besar pada berita yang kita sampaikan. Kalau hidup kita ini nggak cocok dengan apa yang kita beritakan, orang tuh udah nolak dulu beritanya. Saya nggak salahin pendetanya. Apa yang disampaikan itu ya dan amin. Itu kebenaran firman Tuhan. Keselamatan itu 100% karena anugerah Allah. Tetapi yang jadi masalah, pola hidupnya yang tidak menjadi saksi Kristus. Mari kita siapkan diri kita. Saat kita berkendara, saat kita masak, saat kita belanja, saat kita berbisnis, saat kita buka toko, saat kita melakukan apapun. Kata Paulus, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan apapun, 1 Korintus 10 ayat 31, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi mungkin saudara berkata, tapi kan susah. Memang susah, saudara. Saya berhasil kan, nginjek rem. Betul ya? Tapi menarik, saudara. Dalam 1 minggu kemudian, sepanjang minggu, saya tuh bolak-balik ketemu di jalan itu ketika mengemudikan mobil. Ketemu lampu kuning terus, saudara. Aduh, benceno bener. Dalam hati. Aduh, apa sih ini Tuhan? Kok ketemunya lampu kuning lagi? Ketemunya lampu kuning. Dan saya harus mengaku dosa. Kadang-kadang yang diinjak bukan rem, tapi gas. Oh, karena itu ya sudah. Wis nasib, wis gak iso. Udah dari sononya. Jadi lain kali terus. Enggak, saudara. Saya bertobat. Setiap kali melakukan sesuatu yang salah. Tuhan, aku salah. Ampuni. Tapi aku akan belajar untuk lebih menjaga hidupku. Ini bagian dari menyiapkan diri itu. Kita sering berdoa, Tuhan berkati setiap pagi, Tuhan berkati usahaku, berkati studi anak-anakku, berkati ketika keluar masuk, berkati kesehatanku. Semua itu baik dan perlu. Tetapi kita juga perlu berdoa, Tuhan ingatkan diriku selalu. Aku nih saksimu di dunia ini. Supaya aku menjaga hidupku, menjaga tutur kataku, menjaga semua sikap tingkah lakuku, pola pikirku. Sehingga biarlah orang-orang yang berinteraksi dengan aku, hatinya dapat melihat Kristus dari hidupku. Dengan begitu hatinya terbuka dan siap untuk ditabur benih firman Tuhan. Supaya satu waktu ketika kesempatan ada, aku bisa cerita tentang Kristus. Dan hatinya terbuka kepada Kristus. Yang terakhir, mendukung pelayanan misi. Bagi saya ini adalah yang paling mudah. Menurut saya loh ya. Kenapa? Karena saudara nggak harus ada di garis depan. Saudara nggak harus ikut training misi dulu. Saudara mungkin itu bicara bahasa, budaya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan termasuk menghadapi segala risiko dan bahayanya. Saudaranya tinggal mendukung aja, baik dalam doa, daya maupun dana. Tetapi yang paling mudah, sekaligus menjadi yang paling sulit. Saya kadang-kadang menaruh empati kepada teman-teman di bidang misi, departemen misi. Kenapa? Karena mereka yang paling salah dimengerti seringkali. Sudah nggak didukung, dicacati, saudara. Dikritiki.
Ngapain sih pelayanan misi ke sana? Kenapa kok nggak ke situ aja? Tapi kenapa kok kamu pilihnya ke sana? Repot, ribet. Belum lagi ditanya, sudah habis dana begitu besar, berapa yang selamat? Berapa yang sudah percaya? Wah, bocuan pelayanan itu. Saudara kalau mau bicara cuan, ya jangan pelayanan misi. Kalau mau bicara cuan, kalau kita pikir, Kristus itu cuan atau bocuan, saudara? Hah? Kristus itu meninggalkan segala kemuliaan surgawi datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa, bahkan mati di atas kayu salib. Itu cuan atau bocuan? Bocuan. Tapi kenapa Kristus lakukan itu? Bukankah demi saudara dan saya? Supaya kita yang berdosa diselamatkan. Dan karena itu dalam kacamata surgawi, pelayanan misi itu akan selalu cuan. Kenapa? Karena satu jiwa diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. Itu kata firman Tuhan. Mari kita dukung. Implikasinya, karena Kristus yang adalah Allah rela menjadi manusia demi menjangkau dan menyelamatkan kita. Mari kita yang sudah diselamatkan sebagai saksi-saksi Kristus. Mari kita menjangkau dan membawa semua orang kepada Kristus. Yang Kristus, karena Kristus yang kaya, rela menjadi miskin demi mencari kita yang terhilang. Mari kita yang tidak berhitung untung rugi untuk mencari sesama kita yang terhilang. Karena Kristus yang mulia, rela menjadi hina, sampai mati di tempat yang paling hina, yaitu di atas kayu salib. Demi menyelamatkan kita yang berdosa. Mari kita yang menjadi saksi-saksinya. Memberitakan keselamatannya kepada semua orang. Tanpa memandang suku, bangsa, status sosial, maupun gender. Saudara, dalam anugerah Tuhan, kami mendapat Tuhan percayakan untuk pelayanan mahasiswa Indonesia yang studi di China. Itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Ada yang Papua asli, ada yang Jawa asli, ada yang Kalimantan berbagai kota, maupun Sumatera berbagai kota, Sulawesi dan sebagainya. Pokoknya Sabang sampai Merauke. Background-nya juga berbeda-beda. Baik dari status sosial berbeda, ada yang support yang cukup berkelimpahan, ada yang full scholarship yang pas-pasan, beda-beda. Latar belakang kehidupan dan budaya juga beda-beda. Ada yang rajin memelihara kesehatan dan kebersihan, ada yang mungkin kurang begitu rajin untuk melakukan itu. Semua ada, semua ada. Nah, yang menarik, saudara, ketika memasuki musim panas, udara di sana tuh panasnya minta ampun. Lebih panas daripada di Surabaya. Dan lembab minta ampun, sehingga keringetan itu grobyos, saudara, seringkali. Nah, ketika ada ibadah di rumah, apalagi acara itu persekutuan sore, ada kelas sepanjang hari. Mereka datang, kemudian mereka harus melakukan perjalanan sampai pintu rumah, sudah keringat grobyos. Mereka disambut dengan pelukan yang hangat. Baunya nano-nano, saudara. Semua bercampur baur. Bau keringat, bau minyak rambut, minyak wangi, dan minyak angin, ataupun yang lain semua campur. Tapi semua mendapatkan pelukan yang hangat, yang sama. Kok bisa? Jawabannya, karena Kristus. Karena Kristus sudah lebih dahulu memeluk kami dengan cinta yang tanpa batas. Dan Kristus mau kami juga membagikan cinta Kristus yang tanpa batas itu kepada mereka. Dan itu juga panggilan Tuhan pada hidup kita masing-masing. Untuk membawa cinta Kristus yang tanpa batas kepada semua orang. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi Allah Roh Kudus yang tak terbatas menjelaskan lebih jauh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati, ketidakmengertian. Sehingga dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kami dapat mengerti firman-Mu dengan sungguh, bahkan menjadi pelaku firman-Mu dengan sungguh. Bantu kami untuk menjadi saksi Kristus, menjadi pembawa cinta Kristus yang tanpa batas itu, menembus batasan segala batasan, baik batasan suku, bangsa, bahasa, status sosial, gender, apapun juga. Sehingga mereka boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan bersama mengikrarkan iman